Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah hasil karya kalau New Balance itu di-push untuk bikin sepatu running terbaik. Nggak tanggung-tanggung, langsung dibikin di USA. Secara kita tahu lah ya, sepatu zaman sekarang tuh kebanyakan dibikin di Asia, Cina, Vietnam, Indonesia. Nggak tanggung-tanggung nih guys, langsung made in USA. Paling nggak 70% konten yang ada di sepatu ini ada sangkut pautnya sama USA. Nah ini guys, sepatu New Balance 990 dan ini adalah versi terbarunya, versi ke-6 dari seri 990. Seri ini tuh bisa dibilang kayak, menurut gue nggak mikirin harga sih, karena apa ya, di tahun 82 waktu pertama kali sepatu ini dirilis, itu tuh jadi sepatu running pertama yang harganya $100. Tahun 82 $100 tuh kayak gokil ya, kayak mahal gitu guys rasanya kalau di tahun 82. Dan kabarnya juga banyak yang berspekulasi kalau misalnya orang di tahun 82 yang pakai seri sepatu 990 yang pertama itu kayak menunjukkan status sosial tertentu gitu, sampai segitunya guys. Dan untuk versi yang ke-6 dari sepatu 990 ini juga harganya nggak kalah membagongkan, karena sepatu ini di Indonesia sendiri retailnya tuh sekitar 4-5 juta. Gue sampai nggak habis pikir, dan sebenarnya karena ini juga gue tuh kayak lumayan jengkel gitu guys, karena di beberapa platform gue tuh sempat ngeliat ada yang bikin konten kalau tahun 2024 itu merupakan tahunnya Asics dan mereka ngeledekin orang yang beli New Balance di tahun 2024. Gue kayak nggak terima gitu guys, karena sepatu New Balance gue tuh yang ini kalau gue beli di harga 4-5 juta kan kayak, ya gimana sih terus ngelihat ada orang yang bikin konten kayak gitu. Ya bukannya Asics nggak enak juga ya, gue tahu Asics emang lagi melejit banget dan sepatu-sepatu mereka gue juga akuin pada enak-enak. Gue demen banget sama seri Legacy 30, terus sama Gale NYC, sama 1130. Tapi tetap bukan berarti seri-seri New Balance itu juga ketinggalan gitu guys. Keduanya menurut gue tuh punya keunikan masing-masing, keduanya bener-bener berbeda, dan keduanya tuh tetap bisa mengelevate looks yang kalian pakai sehari-hari. Entah kalian pakai yang seri 990 atau seri-seri yang GR seperti 2002R, 1906 atau apapun itu, sebenarnya kalian pakai sepatu apapun itu ya kalian tinggal pakai apa yang kalian suka, dan itu sih yang jadi esensi utama seorang sneakerhead ya menurut gue guys. Tapi yang paling penting di video kali ini gue pengen bedah secara detail. Kalau kalian udah spend uang segitu, worth it nggak sih untuk beli sepatu New Balance 990 V6 ini? Apa benar sepatu ini merupakan sepatu running terbaik dari New Balance? Nah sebelum kita ke pembahasan yang bener-bener detail tentang sepatu ini, gue tuh pengen cerita dikit gimana akhirnya gue ngerasa sepatu ini tuh cukup menarik untuk dibahas, terutama di tahun 2024. Sebenarnya ini merupakan sepatu yang udah dirilis 2 tahun lalu secara serinya, tapi akhir-akhir ini gue ngelihat sepatu ini tuh di diskon gitu guys. Jadi yang harganya awalnya 4-5 jutaan tadi, sekarang gue ngelihat sepatu ini dijual dengan harga 3,3, ada yang sedikit di atas, ada yang sedikit di bawah. Menurut gue tuh jadi salah satu pembahasan yang cukup menarik, dan itu sih jadi salah satu alasan kenapa gue jadi tertarik gitu sama sepatu ini. Secara dari sisi historis sepatunya tetap sama, dari sisi prestisnya juga menurut gue tetap sama, tapi dari sisi harganya sekarang menurut gue jadi lebih relevan untuk sebuah sepatu yang menurut gue keren kayak gini guys. Dan kalau ngomongin apakah ini sepatu running terbaiknya New Balance, menurut gue ya pasti jawabannya udah pasti enggak gitu, karena kemarin kita udah sempat review New Balance Fuelcell Supercom Elite V4. Itu yang jadi sepatu race-nya New Balance, sepatu dengan teknologi yang bener-bener advance. Sepatu ini rasanya tuh New Balance tetap berusaha untuk ngasih kesan retro looks-nya, kesan klasiknya. Dan menurut gue ini jadi kategori sepatu terbaik New Balance kalau kalian mempertimbangkan antara sepatu running tapi kalian juga pengen looks klasiknya juga guys. Jadi kategorinya itu seharusnya dibikin ke arah dua itu. Dan kalau ngelihat seri 990 itu dulu pertimbangannya kan emang performance dari segi running, gue rasa sekarang seri 990 itu juga mempertimbangkan dari sisi lifestyle-nya, kegunaannya untuk kegiatan sehari-hari.
Dan kenyamanannya juga pasti ditunjang juga untuk kegiatan-kegiatan yang menurut gue cukup dinamis juga guys. Makanya dari sisi looks-nya sendiri, sepatu ini tuh tetap bisa dibilang cukup klasik. Banyak layering material yang digunakan, banyak perpaduan material yang bisa kalian lihat di sepatu ini. Entah dari sisi adanya penggunaan mesh, terus ada penggunaan synthetic overlay-nya, dan ada beberapa penggunaan suede yang menurut gue juga berasa buttery banget, soft banget. Kalian bisa temukan di sepatu ini guys. By the way juga pastinya banyak dari kalian yang tanya ini mengandung kulit babi atau enggak. Dan untuk beberapa panel yang ada di sepatu ini, yang di bagian bawah, di bagian ininya, ini mengandung kulit babi dan itu kelihatan dari box yang ada di sepatu ini juga. Sebenarnya salah satu cara juga untuk mengidentifikasikan sepatu New Balance ini atau sepatu-sepatu dari brand lain itu mengandung kulit babi atau enggak, sebenarnya sekarang itu di box kadang ada labelnya, dan kalau kalian main ke toko kadang sepatunya itu di wrap juga guys. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga buat kalian yang tertarik sama sepatu ini. Dan kalau kalian bisa lihat dari sisi detail-detailnya juga, menurut gue sepatu ini punya detail yang terbilang cukup menarik guys. Ada beberapa reflektif material juga yang bisa kalian lihat di material upper yang ditawarkan oleh sepatu ini. Beberapa detail yang bisa kalian temukan juga di sepatu ini, contohnya di bagian tangnya, di sini ada tulisan New Balance 990 V6. Terus di bagian belakang sepatunya ada tulisan New Balance Made in USA. Dan salah satu yang jadi favorit gue tuh sebenarnya di samping sini, ini detail yang menurut gue tuh elegan lah. Ini ada kayak di apa ya, nih timbul-timbul gitu tulisan 990-nya. Dan juga katanya ini merupakan seri 990 pertama yang logo N-nya New Balance itu nggak berada tepat di atas suede overlay guys. Jadi itu mungkin beberapa detail yang cukup menarik di sepatu ini. Selain itu kalian juga bakal dapat extra lace. Di sini ada warna yang sedikit lebih krem gitu. Dua-duanya kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang soft banget feel-nya. Tapi tetap akan memberikan sentuhan yang berbeda ketika kalian memilih di antara kedua tali ini guys. Dan kalau ngomongin masalah kenyamanan, menurut gue ini jadi seri 990 yang paling nyaman gitu dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Untuk feel sole-nya sendiri menurut gue sih bouncy, empuk banget, dan feel-nya menurut gue tuh cukup beda dengan apa yang gue temukan di sepatu basketnya New Balance pada umumnya. Ini asik sih menurut gue. Di bagian depan di sini ada foam yang terbilang sedikit firm, dan keseluruhan kombinasi dari kedua cushion yang ada di sepatu ini itu bisa ngasih sensasi yang nyaman. Ada heel to toe yang berasa smooth juga sewaktu gua pakai sepatu ini guys. Asik gitu waktu dipakai. Selain itu kalau ngomongin kenyamanan, ini juga menurut gue lumayan kebantu dengan adanya insole yang ditawarkan oleh sepatu ini. Jadi insole-nya tuh kayak hampir sejenis ortolite gitu ya. Cuma ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuma di area depannya ini kayak lumayan fluffy gitu. Dan menurut gue ini dapat memberikan first impression yang cukup nyaman sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Dan ini mungkin perlu gue tes lebih lanjut apakah insole yang ada di sepatu ini bakal cepet bottom out atau enggak. Dan gue juga ngerasa ya secara looks-nya udah berapa kali gue pakai, ini bisa dibilang jadi sepatu 990 yang agak berasa lebih sporty dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kesan retro running looks-nya tuh tetap dapet, tapi entah gue ngerasa di bagian midsole-nya tuh kayak lebih chunky, agak lebih gede gitu. Dan ini memberikan kesan yang sedikit ada sentuhan sportinya dibandingkan dengan beberapa seri 990 yang biasanya gue pakai guys. Dan juga kalau kita ngomongin dari sisi durabilitas bagian outsole-nya, ini rubber yang digunakan menurut gue sih kelihatan kayak agresif, bagus gitu dari sisi implementasi rubber outsole-nya. Ada beberapa flex groove yang ini membantu dalam memberikan fleksibilitas di area depan. Ya berasa kayak ini emang oke banget sih dari sisi penggunaan traction-nya. Bakalan awet juga, dan di bagian atasnya di sini ada tulisan New Balance established in 1982. Secara sizingnya menurut gue tuh sepatu ini fit true to size, lumayan sempit di area samping sini. Dan mungkin ya buat kalian yang punya kaki lebar, kalian cobain dulu aja di toko. Sebenarnya New Balance tuh cukup perhatian juga buat kalian yang punya kaki narrow ataupun kalian yang punya kaki lebar, karena sebenarnya mereka tuh punya opsi deh untuk sepatu-sepatu yang mereka rilis gitu. Cuma gue nggak tahu di Indonesia ada opsi-opsi seperti itu atau enggak, tapi kalau di luar sana kalian tuh bisa pilih antara kalian pengen opsi yang narrow atau opsi yang wide. Cuma buat gue sendiri di sepatu ini true to size, aman banget. Gue ngerasa fitnya
tuan-tuan, asik waktu dipakai. Dan juga untuk padding-padding di area dalamnya, meskipun nggak yang tebel-tebel banget, tapi ini cukup di sculpted dan dapat memberikan kenyamanan juga sewaktu gue menggunakan sepatu ini. And that's about it guys, review untuk sepatu New Balance 990 V6. Kalau kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah worth it untuk beli sepatu ini di tahun 2024? Gue sebenarnya kembalikan lagi ke kalian deh. Cuma buat gue sendiri, gue ngerasa kalau kalian memang bener-bener into New Balance, kalian sneakerhead, menurut gue sih ya ini sepatu yang patut untuk kalian cobain di tahun ini. Secara harganya udah, baik lagi tadi gue bilang, udah nggak setinggi versi awalnya. Dan gue ngerasa seri 990 itu jadi seri yang patut untuk kalian cobain lah. Paling nggak punya satu gitu dari lini sepatunya New Balance. Terutama mungkin buat kalian yang into running sama suka dengan sepatu-sepatu yang temanya tuh klasik. Menurut gue sih ini jadi salah satu sepatu yang bener-bener diperhatikan di dua aspek tersebut, lifestyle dan juga running. Gue seneng banget secara keseluruhan eksekusinya, menurut gue sih asik. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok guys. Alright, peace.